Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, terlanjur klaim kemenangan, tim Prabowo kini tegang dengan perolehan suara di real count KPU. Ya, jadi artinya walaupun mereka sudah mendeklarasikan kemenangan, ya mesti kita hati-hati begitu kan, karena data yang masih menjadi dominan hari ini begitu kan. Kalau kita melihat data-data dari KPU, kita lihat saja di situ begitu kan. Masih sekitar 55% begitu kan. Artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin Anies Baswedan itu bisa ya mengejar ketertinggalan ini begitu. Masih sisa 50%. 50% kalau pendukung-pendukung Anies Baswedan masuk ya banyak di situ, bukan tidak mungkin akan terjadi 2 putaran begitu. Nah, disitulah kita lihat bahwa yang namanya perhitungan quick count, terus kemudian data-data dari internal Anies Baswedan, terus kemudian dari KPU dan sebagainya ini kan berbeda begitu. Maka bukan tidak mungkin ada kemenangan ya bagi akan terjadi putaran kedua begitu kan. Jadi saya rasa asumsi-asumsi ini banyak muncul narasi-narasi itu begitu kan. Tapi bagi kami jangan cukup senang begitu. Biasa saja. Jadi kalau misalnya ya karena memang agak mungkin ya terbawa dengan kebahagiaan mereka menang di quick count begitu. Tapi nampaknya perlu hati-hati juga begitu. Semua orang kan bisa mengakses dan sebagainya. Ya, data-data seperti itu bisa diakses begitu kan. Bahkan ya ada salah satunya yang berkomentar jangan tenang dulu begitu, kita tunggu saja katanya ya. Semoga saja bisa 2 putaran, insya Allah kita tunggu saja begitu. Karena nampaknya hari ini kalau kita 2 putaran begitu, jadi harus Prabowo harus 48%. Mau 1 putaran atau 2 putaran tolong ya, tolong katanya begitu kan. Tolong begitu didengarkan. Tolong katanya ya, seharusnya jangan terburu-buru mengklaim kemenangan. Tolong ya, jangan terburu-buru mengklaim kemenangan. Itulah orang-orang yang mabuk kekuasaan. Semua serba instan ya, tidak menggunakan akal sehat. Itu butuh proses ya. Ya, dari awal sudah di set up ya seolah-olah menang. Ternyata pas direkap ulang banyak kecurangan-kecurangan yang ada. Ya, katanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya netizen sudah mengomentari hal sedemikian rupa. Tapi bagi kami adalah ketika melihat sebuah realitas ini, walaupun tidak terjadi 2 putaran misalnya, setidaknya ini diulang ya hal-hal yang rawan begitu kan, yang sudah terjadi kecurangan misalnya ya, ada video-video yang beredar. Bagi kami adalah KPU dan Bawaslu harus mendengarkan ini begitu kan. Ya harus diulang, berapa TPS sih yang diulang begitu kan? Yang harus diulang kalau memang ada kendala-kendala kecurangan-kecurangan itu. Ini yang mesti hati-hati di situ begitu. Jadi masyarakat hari ini benar-benar melihat begitu kan ya, melihat dengan situasi politik ya. Akhirnya kepalang basah ya, kalah menang harus tetap menang. Mulai deh ya main ancam-ancam intimidasi, hati-hati loh begitu kan. Apalagi oposisinya itu adalah PDIP. Wah. Nasdem ya dan sebagainya begitu. Ada yang mengatakan sayangnya si Rekap tak percaya lagi karena berubah jadi make up dan make upnya lebih luar biasa. Sudah diubah dengan sistem manual berjenjang, bagaimana nasib dengan Gemoy katanya. Ini komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali komentar-komentar soal itu. Tapi bagi kami adalah siapapun yang menang kita harus hormati sebagai pemimpin kita begitu. Toh pada hakikatnya itu adalah presiden kita ya. Soal masalah kalkulasi politik, masalah demokrasi bermacam-macam hal yang wajar begitu kan. Ada data A, data B, data C dan sebagainya. Semua orang ya melihat apakah ini menang atau tidak. Itu yang harus kita pikirkan begitu. Yang penting demokrasi jangan dicederai dengan asumsi-asumsi yang kemudian tidak baik. Misalnya kecurangan, misalnya ada tindak dugaan-dugaan yang kemudian memihak ya, cawi-cawinya kuat di situ begitu, tidak netral dan sebagainya. Itu yang mesti kita hati-hati. Jadi sebenarnya menurut saya pribadi begitu kan ya, demokrasi gagal, ekonomi gagal itu sebenarnya bukan dari soal siapa yang menjadi presiden, tapi dari kita pribadi, kesadaran diri kita pribadi.
Maka kalau jadi pemimpin ya kesadaran dari pribadi kita, bagaimana apa yang dia rasakan. Bukan soal wah ini pemimpinnya, bukan soal itu sebenarnya. Kalau hati rakyat dengan desakan-desakan dengan hati nurani sebuah realitas, ya tidak mungkin akan memilih dia. Kan seharusnya seperti itu begitu. Jadi sampai hari ini kita tunggu saja data-data dari berbagai yang ada begitu kan. Ada dari berita dari Gelora ya, terlanjur klaim kemenangan ya. Prabowo Gibran kini tegang dan dengan perolehan suara di real KPU. Mari kita baca. Bagian media sosial John Sitorus merasa menteri hingga relawan ya, capres cawapres ya nomor urut 2 ya dari koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kini dalam posisi tegang setelah terlanjur mengklaim kemenangan. Tak hanya itu, Prabowo Subianto juga sedang dalam kondisi panik. Pasalnya berdasarkan informasi, perolehan suara dari realcon KPU semakin menurun. Padahal perhitungan cepat atau quick count untuk mencapai angka 60% ya. Count mencapai 60%. Artinya info A1 tim capres Unggandas ya Utara makin panik karena perolehan suara di realcon KPU makin menurun hingga 50 angka ya 59%. Benarkah seperti itu? Bahkan sementara itu berdasarkan realcon ya pada 7 begitu kan ya, 7 WIB begitu kan. Di situ sudah kelihatan bagaimana ya dari 56 terjadi 51 ya pada 19 itu begitu. Ada penurunan itu begitu. Dan ada kenaikan bagi Anies Baswedan sekitar 3 juta begitu kan, menjadi 13 juta. Tapi kenapa dari 1930 itu down begitu kan ya? Down, saya nggak tahu dari mana mereka bisa kok bisa down dan sebagainya begitu. Tapi alhasil mereka kekurangan 3,4 juta ya. Akibatnya dari KPU katanya salah data. Mohon maaf katanya begitu, salah data untuk bisa merekap itu begitu kan. Artinya apa? Selama ini ya kalau ada penurunan dari situ bukan tidak mungkin. Ini kan 51% bisa ketar-ketir mereka begitu. Nampaknya ini apakah KPU ngeprank atau apa begitu kan. Ya kan ini kan sudah diklarifikasi sebenarnya begitu kan ya. Sudah diklarifikasi bahwa apa yang kemudian terjadi begitu kan, ada kesalahan di situ. Akhirnya suara Anies Baswedan dikurangi 3,4 juta begitu kan ya. Karena ada data yang masuk katanya 3 juta begitu. Jadi satu TPS. Nah, maka disinilah sudah mulai agak bahagia lagi dari pendukung Prabowo begitu kan. Tapi nampaknya mulai ketar-ketir sebenarnya begitu. Kenapa? Karena asumsi data-data itu kan sudah merosot begitu Pak Prabowo begitu kan. Merosotnya sangat tinggi sekali begitu kan, sehingga orang berpikiran bahwa wah ini akan terjadi dua putaran. Padahal itu sudah 60% begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi ada yang mengatakan syukurlah katanya begitu kan ya, syukurlah. Keberpihakan ya wahai rakyat ya kepada nurani kebenaran ya untuk pemilu yang terselenggara dengan jujur dan adil ya. Kalau sudah masuk jujur dan adil kita lihat saja di situ begitu. Nampaknya dan rupanya hari ini ya masyarakat masih belum menerima atas bagaimana yang terjadi selama ini begitu kan. Karena nampaknya ya kita tunggu saja. Masih ada persidangan, sengketa ya, kecurangan. Terus kemudian data-data yang kemudian yang masih belum masuk dan sebagainya. Ada yang masih ada susulan di situ surat-suaranya begitu. Masih tunggu saja. Prosesnya masih cair-cair aja begitu. Jadi saya kira inilah perdebatan yang kemudian wajar dalam dunia demokrasi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.